Dia on karakter terus nih ya, ibu nih kalau masuk set, aduh gue udah males banget, coba ya. Karena lo nggak bisa merubah keluarga lo siapa gitu, tapi lo harus tahu di mana lo tidak harus mengorbankan diri lo. Halo semuanya, balik lagi di Kapan Lagi Show bareng gue Mario Resto. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal karena di film Pengabdi Setan 2 Komunian, yaitu Tara Basro. Halo Kak Tara, apa kabar? Baik sekali. Gila, nggak nyangka gue akhirnya bisa ketemu ya, ini ketemu pertama kali kita kan soalnya. Pertama kali banget. Iya, jadi pertama kayak kali banget. Terima kasih udah mau datang di Kapan Lagi Show nih ya. Apa kabar? Baik. Oke, thank you. Next question ya. Iya. Congrats by the way, filmnya Pengabdi Setan 2 Komunian udah tayang. Ya. Atau akan tayang, gue gak tahu ini upload kapan. Jadi congrats dulu Oke, aja. thank you banget. Setelah 5 tahun nih kan, dari Pengabdi Setan 1. Nervous gak Pengabdi Setan 2 mau keluarnya? Kalau gue sih nervousnya dikit, tapi lebih banyak excitednya karena ini film pertama gue yang keluar setelah 3 tahun. Okay. Terus Pengabdi Setan juga udah ditunggu-tunggu banget banyak orang. Betul. Dari awal tuh gue sebenarnya tidak menyangka bahwa akan ada Pengabdi Setan kedua. Dan ternyata 2 tahun lalu kita syuting secara diam-diam untuk surprise ini gitu. Secara diam-diam ya. Gak ada yang tahu kan kita syuting? Gak ada yang tahu. Nah makanya. Mereka tuh kemarin ngirain, oh baru mau syuting. Enggak, udah Udah selesai. Udah akan Kalian tayang. bisa menikmati segera. Keren banget emang semua yang pekerjaan tidak dimunculkan tuh. Memang ya. Mantep. Iya, lu mantep. Oke. Tapi kan tadi Kak Tara bilang lebih banyak excitednya. Ya. Udah nonton filmnya belum? Pengabdi Setan 2? Jujur belum kalau sekarang. Mhm. Karena Bang Joko punya kebiasaan di mana pemainnya dan krunya itu baru nonton nanti bersama-sama di hari rilis. Oh jadi bareng orang-orang lainnya itu baru Ya. nonton pertama kali? Jadi ibaratnya lo nanya gue sekarang, gue nggak tahu mau ngobrol apa gitu karena gue udah lupa juga. Udah 2 tahun lalu Udah 2 soalnya tahun syutingnya lalu ya? syutingnya gitu. Jadi gue udah kayak haha apa ya gitu. Berarti excitement nontonnya nanti akan sama seperti orang-orang biasa yang nggak tahu apa-apa juga? Ya. Wow, berarti... Karena biasanya itu gue setiap abis syuting tuh langsung lupa gitu. Nggak tahu itu kayaknya mekanisme gue aja, langsung lupa. Jadi kalau kemarin ditanya, inget nggak adegan gini, gue kayak maaf banget udah 2 tahun lalu, Udah tunggu 2 ya, tahun lalu ya. kasih gue waktu untuk inget-inget. harus recall dulu gitu Iya. baru kayak, oh kayaknya waktu itu pernah gitu ya. Terus kita mau ngomongin apa kalau lu lupa? Nggak apa-apa, coba lo korek-korek, Coba siapa korek tahu ya, gue kayak, bener. oh gue ingat gitu. Di Pengabdi Setan 1 tuh banyak sekali yang tidak terjawab. Dan mistis belum gue nanya? Nggak boleh. Di Pengabdi Setan 2 apakah Harus gitu. harus gitu. Di Pengabdi Setan 2 apakah banyak pertanyaan yang akan terjawab? Menurut gue ada banyak sekali yang akan terjawab di Pengabdi Setan 2. Ya nonton aja. Sip. Nice answer. Thank you. Ya. Berarti kan di Pengabdi Setan 1 itu endingnya kan agak-agak gimana gitu ya? Membingungkan. Akan dijelaskan nggak di Pengabdi Setan 2? Kalau yang seperti lo bisa lihat di trailer itu kan akhirnya kelanjutannya kita di rusun, bukan lagi di Rusun, rumah. betul. Jadi itu salah satu pertanyaan yang akan terjawab kalau kita tidak kembali lagi ke rumah ibu. Kenapa ke rusun? Kenapa ke rusun, terus udah gitu karakter-karakter baru ini siapa aja. Karena banyak tuh Banyak yang ya? baru. Nah karakternya kan banyak yang baru. Kalau setannya ada yang baru nggak? Feel please. Ya setannya Ibu aja. mungkin sama temen-temennya Mungkin. atau sama pocica-pocica yang ada di trailer. Emang tuh kenapa Iya sih harus kan? pocong? Huh? Kan kalau setannya tuyul kayak cuman Lo lihat kecil. nggak hari ini Bang Joko di Instagramnya nge-share ini pulpen berbentuk pocong. Mau nggak? Enggak. Kenapa sih? Pulpen bentuk pocong, pewangi bau menyan. Iya. Apa nyanyian dia Pengabdi Setannya? Ya pastilah dia udah pasti. Pasti ya. Pasti. Fix itu berarti Itu pasti dikonfirmasi. udah dari pengalaman pribadi gitu dia. Oh, apa? nulis sendiri kan dia. Nulis sendiri. Nulis ceritanya Gue sendiri. waktu itu gitu ya. Kayak, oh gue mau pakai experience gue yang ini. Berarti kan Gak ini ada kan yang dia emang ide-idenya gila aja.
Nah, ngomongin kegilaan Joko Anwar nih. Ada hal gila lagi nggak yang harus dilakukan di Pengabdi Setan 2? Ya kalau di PTJ gue digantung kebalik kan sama dia. Kalau di sini tuh ada adegan. Santai, kita tahu butuh recall kan 2 tahun lalu soalnya. Ada adegan yang menuju ending itu sebenarnya bukan buat gue aja tapi lumayan tricky untuk semua yang terlibat dari cast crew itu usaha yang sangat besar. Jadi di hampir ending. Berarti kita harus nungguin di hampir ending adegan apa ending itu lah, ya? ending. Oh ending lah sebutnya ending Ya ya? hampir ending lah. Sarah kamu paling bener. Oke. Ya. Jadi hampir ending apa ending nih? Hampir ending. Hampir ending ya. Itu adegan yang menurut Katara lumayan sulit. Bukan untuk Katara doang, tapi untuk krunya, untuk post-pro-nya juga sulit. Sulit. Soalnya Bang Joko juga di film Pengabdi Setan 2 ini semua yang terlibat kepengennya oke, apa nih yang bisa kita improve dari Pengabdi Setan 1 gitu secara teknik, cerita, pemain, gambar semuanya itu ibaratnya ini udah versi lebih elevatednya. Tapi kan Bang Joko tuh nggak cuma ngedirect Pengabdi Setan nih, dia kan punya film-film horor lainnya. Nah sekarang confirm or deny? Oke. Bahwa Pengabdi Setan 2 itu tidak cuma lanjutan dari Pengabdi Setan 1, tapi ada juga unsur-unsur dari film Joko Anwar lainnya. Iya enggak. Menurut lo gimana? Menurut saya kan sebagai yang lihat trailernya cuma berapa menit, nggak tahu. Oke. Tidak bisa menjawab. Kalau gue sebagai pemain, dia tuh abang itu penuh misteri ya, Bang Joko ini. Jadi kadang-kadang kalau di set gue tuh kayak, kok karakter gue di film dia bajunya mirip-mirip, rambutnya kok mirip gitu. Tapi ya kadang-kadang, mungkin gue overthinking aja. Betul. Nggak ada yang tahu berarti cuma dia yang tahu ya. Ya baik, kita sambut Joko Anwar. Yeay! Terus Gipar yang masuk. Sorry nggak ada ya. Sorry nggak ada. Nggak bisa. Dia lagi sibuk sekali. Iya. Lagi tahu lah, director nomor 1 di mana? Bojong Soang. Nah, Kak, kan semuanya tahu nih bahwa Tara Basro itu seorang yang penakut. Kenapa mau main film horor mulu? Itu adrenalin rush kah? Atau kayak bosen? Atau kayak, nggak ada masalah cari gitu? Apa gimana? Jujur kalau syuting film horor itu di set tuh terang benderang dan rame. Iya, terang benderang, rame. Jadi nggak serem. Jadi berani. Tapi giliran disuruh nonton hasilnya, baru itu masalah. Tapi kan di set ketemu ibu kan, ibu bisa ngobrol kan? Nah, siapa tahu kalau di set dia on karakter terus kayak gitu. Dia on karakter terus nih ya, ibu nih kalau masuk set, aduh gue udah males banget. Kalau dia masuk gue kayak oke, baik, saya kesana dulu gitu. Karena dia masuk udah ritual. Jadi ibu nih, ibaratnya Ibu Ayu Laksmi pemerannya, Ibu Ayu tuh dia memang approach-nya sangat mistis dari sananya gitu. Gimana mistis dari sananya dari lahir gitu? Mistis nih. Ini bayi mistis kayaknya. Gimana? Apa waktu memerankan maksudnya? Waktu memerankan gitu, emang dia kalau gitu ya? Pembawaannya, jadi gue di set lumayan gak deket-deket gitu. Kayak dulu di Pengabdi Setan pertama yang jadi adik gue paling kecil, Ian, itu kalau syuting dia nggak ngeliat ibu, misalkan satu frame sama ibu, dia ditaro, misalkan ibunya di belakang, terus dianya di depan atau gimana, jadi dia nggak nengok-nengok saking takutnya. Dia beneran takut sama Ibu Ayu tuh? Beneran kalau ibu udah datang dia nangis kayak takut, jadi akhirnya diakalinnya sama Bang Joko gitu. Jadi tiap syuting misalkan mereka jalan gini, ibunya di belakang dia nggak ngeliat gitu. Jadi jangan dia ngeliat gitu. Iya gitu. Itu termasuk tantangan dong berarti ya buat syutingnya. Karena kan dia paling banyak satu frame sama anak. Tapi kan tadi selain ngomongin setnya terang nih, kan tetap aja harus ada acting ketakutan dan segala macam. Itu natural. Itu natural. Iya. Nggak ketakutan. Itu ketakutannya beneran. Karena Bang Joko itu untuk adegan-adegan yang sama setan-setannya itu dia nggak nulis di skrip. Jadi cuman kayak
adegan Rini di kamar bertemu dengan ibu, tapi detail bertemunya gimana, interaksinya gimana, enggak. Kayak contohnya di Pengabdi Setan pertama, yang adegan ibunya masuk mukena, gue nggak tahu itu akan kayak gitu. Jadi gue datang ngeliat kayak, mukenanya panjang banget gitu kan. Terus gue lagi sholat, oke ntar ini ya, pokoknya sholat aja, oke. Terus tiba-tiba masuklah dia, ya takut tuh gue, kayak astagfirullah. Oh, itu takutnya genuine berarti. Jadi adegan-adegan kayak gitu emang Bang Joko keep it to himself gitu. Jadi gue kayak tiap ada adegan mau sama ibu atau setan lainnya kayak ini disuruh ngapain lagi gitu. Jadi bahkan aktornya aja dapat elemen of surprise-nya. Nah, ngomongin soal setnya nih. Setnya kan di Rusun. Ya. Katanya itu udah terbengkalai 15 tahun. Ada nggak kejadian-kejadian aneh di setnya? Kejadian-kejadian aneh ke gue sih untungnya enggak. Tapi mungkin ke yang lain itu pasti ada. Apa dong, ceritain dong dikit. Aduh. Aku deh. Daripada ntar tiba-tiba ada yang duduk tengah. Kan malas dari kemarin lu begitu lu sama gue. Kita ngomongin tentang Asmara Abigail. Dia kan Your Sister from Another Mother? Yes. IG. Dia katanya itu menjadi Darmina sebagai pemeran paling jahat. Apakah itu benar? Kata siapa? Krunya tadi. Oke, ya, sorry di briefing saya harus nanya. Asmara, Darmina. Nonton aja lah. Curang jangan nonton aja. Nonton aja. Gue tuh masih 50-50 sih nontonnya. Lah, gue pulang nih sekarang kalau lo nggak nonton. Nonton banget, gue suka banget. Gila, Pengabdi Setan. Oke. Ya, gimana soal Darmina? Darmina. Sosok dia seperti apa? Karakter dia kayak gimana? Gue ngelirik dulu. Dia udah kayak gitu. Gitu. Oh gitu. Intinya nonton aja. Sip. Sangat dapat digali ya seorang Tara Basro ternyata. Ini sulit digali untuk ya? yang ini. Tapi sulit perbedaannya signifikan nggak Asmara sebagai orang aslinya dan karakter dia? Signifikan banget. Beda banget. Asmara beda banget. Asmara tuh salah satu manusia yang paling lucu, yang paling ajaib, kocak, tapi selalu peran-perannya yang serius atau mistis. Tapi dia salah satu one of the most talented actors di Indonesia menurut gue. Jadi kita harus melihat, menyaksikan. Harus. Apapun project yang ada Asmara Abigail patut ditonton. Kan film Pengabdi Setan ini termasuk banyak unsur-unsur hantu legendaris Indonesia. Iya dong. Kayak Congpo, terus kayak yang lain, gue nggak mau ngomong, gue takut, ya kan. Tapi kan sosok ibu ini kayak apa ya? Salah satu statement baru gitu, kayak nih ada hantu namanya ibu gitu loh. Iya. Kalau lu sendiri tuh paling takut sama hantu apa? Top 3 deh, top 3 paling top 3, takut. oke. Ya. Pocong takut. Genderuwo sama ibu. Kan ibu tuh padahal baru masuk di 2017 ya. Iya, tapi termasuk anak baru dia. Top 3 tapi itu. Top 3. Let's say, suatu saat, amit-amit. Tapi kalau ketemu top 2 deh, kan ibu udah ketemu. Oke. Kalau tiba-tiba di jalan ketemu, ih pocong atau ih genderuwo gitu. Reaksinya kira-kira bakal gimana? Hai, kamu ada di top 3 aku loh. Bener banget. Gitu, Selfie ya. Selfie boleh nggak? Iya bener ya. Aneh ya, lumayan. Oke, berarti apa harapan Katara sendiri buat Pengabdi Setan kedua nih? Kalau harapannya semoga penonton terhibur, apalagi sekarang Pengabdi Setan 2 juga bisa dinikmati di IMAX. Jadi itu kayaknya semuanya bertambah-tambah seremnya, bertambah-tambah. Pokoknya kalau gue sih sebagai penonton bisa nonton dengan kualitas yang kayak gitu seneng banget pasti ya. Gitu. Ya ini salah satu film IMAX pertama ya dari Indonesia di Southeast Asia. Iya. Film pertama yang masuk IMAX. Congrats lo ya. Iya. Nanti aku nontonnya di IMAX deh. Iya dong, biar seru. Enggak sih, takut sih jujur. Tuh masuk IMAX aja kayak layarnya udah gede banget. Jadi lo kebayang nggak ibunya segede apa? Ya, buat kalian yang kepo silahkan cari tahu sendiri seberapa seramnya di IMAX. Ide yang sangat bagus. Buruk. Ide buruk. Oke, nih apa yang membuat Pengabdi Setan ini
menjadi salah satu film yang spesial selain di IMAX ya? Apa yang membuat film ini film yang spesial dibanding Pengabdi Setan 1, Perempuan Jahanam, dan film-film horor lainnya? Yang bikin spesial, Bang Joko selalu punya caranya dia sendiri gimana biar kita itu punya koneksi sama karakter-karakternya di filmnya. Dan menurut gue itu salah satu hal yang bikin film Pengabdi Setan 2 Communion itu spesial. Jadi penontonnya bakal bisa relate tentang apa yang dialami oleh Rini nih. Iya banget. Kan tapi ada perbedaan yang cukup signifikan nggak dari Rini di Pengabdi Setan 1 dan Rini di Pengabdi Setan 2? Lumayan beda sih. Di sini Rini dia udah prioritasnya dia lumayan Berganti. shifting. Gitu. Jadi untuk secara karakter ya ada perubahan. Dan untuk adik-adik gue juga mereka udah pada gede-gede kan. Betul. Apalagi yang si Bondi, dia udah lebih tinggi daripada gue sekarang. In real life udah lebih tinggi ya. Jadi gue kayak, ini siapa suaranya berat banget. Udah berat tuh. Who is this man? Saya Bondi. Iya. Kayak gitu ya. Sumpah kaget banget. Selama 5 tahun bertumbuh pesat. Iya dong pastinya dong. Kalau kecil terus aneh. Iya. Iya kan. Ada rasa ketakutan nggak sama ekspektasi penonton yang bakal nonton Pengabdi Setan 2? Apakah Katara kayak mikirin, aduh nanti kalau nggak sesuai ekspektasi mereka gimana? Atau mungkin dari segi angka penonton yang nggak sebanyak yang pertama gimana gitu? Itu ada ketakutan gitu nggak? Kalau soal angka penonton, kita nggak menjadikan itu sebuah patokan dan tidak menjadikan itu sebuah goal. Tapi kalau untuk suka nggak sukanya, menurut gue film itu sangat relatif gitu kan. Selera orang beda-beda, terus udah gitu ya fokusnya beda-beda lah. Kalau lo nonton film, apa yang lo perhatiin? Misalkan soundtracknya atau kayak pergerakan kameranya atau apalah gitu apa? Kalau gue kan anaknya film banget deh. Okay. Jadi kayak dari sisi sinematografi itu pasti. Terus kayak sound effect audio visual tuh. Gue gitu nih. Soalnya buat gue film horor itu bukan yang ngagetin kayak ngeliat hantunya serem gitu. Tapi ketika build up moment tense-nya itu loh yang kayak benar. Ini gue kayak ngerasa diteror juga jadinya. Nah itu sih menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Iya menurut gue gitu, pasti jadi di Pengabdi Setan 2 Communion lo pasti ngerasain itu. Karena untuk yang udah nonton nih ya, kemarin tuh ada tes audience juga pada bilang rasanya kayak naik roller coaster, kayak you're on a ride gitu. Bawa naik, dihempas, turun, dihempas, gitu ya. dilempar-lempar gitu. Tapi kira-kira lu bakal nonton gak Pengabdi Setan 2? Haruslah, kalau enggak gue diomelin. Kalau boleh milih? Enggak. Mau sih. Enggak tahu. Enggak tahu ya, tapi kayak itu kewajiban ya. Iya, Dipaksa wajib. sama Bang Joko ya nanti ya. Tapi penasaran juga sih gue. Juga dengan hasilnya. Karena kalau misalkan lo udah nonton yang pertama, pasti lo pengen tahu kayak, mungkin di sini gue akan menemukan jawabannya. Jadi kepo saya. Karena tapi ada 2 tahun gap nih. Dari 2020 syuting, 2022 baru keluar. Ya. Selama 2 tahun itu lu pernah mikir nggak kayak ini jadi tayang nggak sih filmnya gitu? Atau kayak ini kemana sih? Enggak dong, soalnya mereka tuh emang ngerjain post pro-nya lumayan lama gitu. Banyak banget detail-detail yang diurusin. Terus udah itu special effect-nya juga. Gimana caranya nggak kelihatan kalau itu special effect sama sekali. Jadi mungkin ketika lo nonton nanti, ya udah gitu. Padahal sebenarnya ngerjainnya 3 bulan. Oh, jadi banyak hal-hal yang dilakukan untuk membuat filmnya tuh beneran real ya. Kita ngerasanya real. Ya. Baik Kak Tara, soal film udah segitu aja. Kita lebih mau tahu tentang Tara Basro tuh orangnya kayak gimana? Kepo banget. Sorry banget. Iya, tapi kan kita namanya netizen. Kita pengen tahu Kak Tara as a person, bukan as a... Kita kan udah kenal deket banget, lo harusnya Parah. tahu dong. Gue tahu yang lain kan. Kita kan dari SD. Ya. Dari lahir. Enggak sih, kita beda berapa tahun? Lumayan. Lumayan lah, nggak usah disebut. Setahun. Ya udah lama orde baru lah. Gimana waktu itu zaman Soeharto tuh? Sorry banget, gue gak ngerasain soalnya, jadi gue gak tahu. Iya lagi. Iya kan? Oke, kita mau ngomongin tentang lifestyle Tara Basro. Oke, lifestyle. Jadi, lo kan punya power cukup besar ya dalam menginfluence orang. Oh iya? Oh iya, nggak tahu, nggak sadar. Enggak. Ya buat kalau lo nggak sadar, gue akan menyadarkan. Oke, thank you. Karena lu tuh orangnya punya power loh.
buat encourage orang-orang gitu. Wow. Lu nggak sadar lu punya Enggak. influence gitu? Enggak sih. Jadi kayak kemarin-kemarin tuh lu mulai sering ngepost tentang body positivity, tentang kayak embrace your own body, love it, feel it, and own it. Itu gue barusan bikin sendiri. Ya, sebenarnya nggak ada di situ tapi gue mau bikin sendiri. Kayak gitu kan. Lu pernah ngerasa nggak sih impact dari yang lu lakukan itu ada orang ngasih feedback ke lu kayak gimana, kayak dia berterima kasih atau dia ngerasa kayak gimana, itu ada yang lu rasain nggak? Ada sih kadang-kadang yang misalkan nge-DM atau ketemu langsung sharing kayak kak aku gini gitu, merasa bisa relate dengan cerita gue sendiri lah gitu. Ini kan berarti based on your own experiences ya. Ya. Nah itu apa yang membuat lo akhirnya gue kayak pengen speak up buat orang kayak gini deh? Sebenarnya bukan speak up sih, lebih ke dari dulu zaman social media ada itu memang gue maunya gue menjadi diri gue sendiri gitu, tidak ujuk-ujuk bikin brand image atau apa gitu, karena gue nggak mau hidup terus gue harus berpura-pura. Udah cukup gue berpura-pura di kerjaan gue. Bener, gitu jangan kan. di hidupnya pura-pura juga ya. Ya gitu, jadi sebenarnya dari dulu gue udah suka-suka gue gitu, tapi mungkin karena belakangan ini followers makin bertambah, audiensnya semakin besar, jadi lebih kelihatan gitu. Oke. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya juga gue bukannya kayak gue mau bikin ini mau itu, tapi emang karena gue merasa kok nggak ada yang merepresentasikan diri gue sendiri gitu atau apa yang gue rasakan. Oh ya udah, ibaratnya kayak lebih kayak kecurcol doang gitu loh. Curcol gitu ya. Gitu. Tapi orang-orang ternyata dapat impact-nya dari situ dan banyak yang relate kali ya dari situ. Oke. Kalau kita ngomongin soal kecantikan nih, banyak yang bilang Tara Basro tuh cantik banget. Boleh gue tarik balik gak? Enggak, banyak yang bilang Tara Basro tuh cantik atau enggak yang kayak dia pada bilang iya kulitnya Kak Tara bagus banget dan segala macam gitu kan, udah biasa aja. Nah, kalau dari Kak Tara sendiri, pengertian cantik sendiri tuh? Cantik itu apa ya? Aduh ini sebenarnya mungkin jawabannya klise banget, tapi cantik itu ketika lo bisa merasa utuh, merasa lo itu sedang menjadi diri lo sendiri, tidak berpura-pura, tidak, ya gitu deh. Baik, menjelaskan ya. Maksudnya Tidak gini, berpura-pura. kadang-kadang misalkan lo berpura-pura menjadi sesuatu yang sebenarnya lo nggak suka hanya karena lo mengikuti beauty standard gitu. Oke, iya. Nah, talking about beauty standard, menurut Kak Tara beauty standard sekarang itu benar atau salah? Sebenarnya beauty standard itu tidak harus diikuti. Jadi menurut gue tidak ada benar atau salah gitu, lebih ke kitanya sendiri gitu. Apakah kita cukup jejak nih untuk exist in society gitu. Tapi banyak banget orang sekarang itu yang lagi struggling buat kayak embrace dirinya sendiri gitu. Mereka mungkin nggak mau berpura-pura tapi kayak tuntutan peer pressure mungkin yang kayak gue kalau kayak gini gue nggak disukain sama orang, lagi struggle lah istilahnya. Bagaimana tips dari Kak Tara untuk biar mereka bisa melewati masa-masa susah itu? Tentu aja berat gitu. Kalau zaman dulu mungkin nggak seberat sekarang karena belum ada social media di mana lo terekspos melihat berbagai macam bentuk manusia. Terus udah gitu kalau hal-hal kayak gini tuh emang bener-bener harus datang dari dalam sendiri gitu. Ibaratnya lo mau ngomong apa aja nasehatin, ibaratnya temen lo deh yang pacaran putus sama mantannya terus malah balik lagi itu kan lo mau ngomong apapun juga nggak ngaruh. Iya. Harus dari dirinya sendiri. Harus dari diri lo sendiri. Berarti gitu. kesadaran dari kita sendiri ya. Tapi kalau nggak sadar gimana Kak? Ya udah. Ya udah ya. Benar sih. Salah Enggak, dia ya. Enggak. Tapi kalau misal kadang-kadang orang itu tidak tahu apa yang kita lakukan itu misalkan harmful untuk kita sendiri atau apa, ya mesti ada yang ngingetin dan punya support system yang kuat itu penting. Okay. Nah kadang-kadang keluarga dan teman itu bukan support system yang baik. Iya. Iya benar. Malah yang Gitu. bisa ngomong kan keluarga, Justru yang temen terdekat deket. atau keluarga gitu. Jadi ya lebih mikir aja apa sih yang bikin gue seneng gitu, truly. Misalkan cari inspirasi. Ya ibaratnya social media sekarang tuh pro and con ya, karena
dari situ lo bisa belajar lebih banyak lagi, melihat lebih banyak lagi. Karena caranya kita bisa memilah-milah mana yang harus diikuti. Kalau kita tadi ngomong soal temen nih kan, teman kadang-kadang ada yang ternyata lingkungannya nggak baik gitu. Berarti kita harus cari teman baru kan. Kalau keluarga kita nggak baik, kita cari keluarga baru atau? Ya nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Tapi menurut gue penting untuk set up a boundary. Karena lo nggak bisa merubah keluarga lo siapa gitu. Tapi lo harus tahu di mana lo tidak harus mengorbankan diri lo, tidak harus membebankan semuanya ke diri lo sendiri. Karena semua orang itu punya tanggung jawab masing-masing dan mereka punya bawaan trauma masing-masing yang lo juga nggak tahu apa gitu. Dan kalau hal-hal kayak gini kan sangat-sangat complicated gitu dan udah dari bertahun-tahun gitu. Jadi kita harus bisa set up boundaries antara kita, walaupun keluarga emang kayak gue ngerti lo keluarga gue. Cuman ada boundary yang gue mau buat privacy gitu ya, buat diri gue sendiri. Selain itu juga kalau misalkan lo nggak happy atau apa ya lo tidak bisa memberikan cinta kembali ke keluarga lo gitu misalkan. Jadinya malah sebel nanti ya, malah kesel dan segala macam. Ya, dengerin ya kalian kalau ada keluarga yang toksik, cari keluarga baru. Loh, bukan itu. Ya? Bukan, boundary, set up boundary. Jangan lupa, itu hal penting buat kalian. Oke, Kak Tara kan cantik di mana-mana. Itu bawaan. Oke. Itu dari gue. Kak Tara kan cantik di mana-mana. Oke. Thank you. Ya. Ada nggak momen di mana Kak Tara ngerasa kayak ini kayaknya I'm on my best day? Atau kayak you always at your best gitu? Ya, if you don't feel your best, just fake it lah. Enggak, deng. Jangan fake it till you make it kan? Nggak, gue mungkin merasa the best ketika gue lagi olahraga. Kenapa itu? Karena ketika olahraga gue I feel powerful dengan movement gue bisa keluar dari apapun mood yang gue lagi rasain. Misalkan gue lagi down, lagi insecure atau apa, dengan bergerak maju itu membantu gue secara emosional pun untuk bergerak maju gitu. Jadi olahraga. Gue nggak pernah. Ya nggak harus olahraga, pakai jalan kaki kayak stretching kayak dancing kayak. Go for a walk. Or dance in the club or. IG, ingat guys. Jadi kalau kalian lagi kayak down, mabok. Ya, bisa juga. Bisa gitu. Juga kan, pelarian. Bisa juga, orang kan ya terserah lo. Yang penting. No judgment here. Yang penting membuat mood kita balik lagi ya. Iya. Oke, ini ada tips fashion. Oke. Kan Kak Tara banyak banget post di Instagram yang baju-baju kayak fashionable banget, kayak astaga nih orang artis apa beauty fashion sih gitu. Beauty vlogger, fashion stylist gitu kan. Ada tips nggak buat orang-orang yang mau berdandan kayak Tara Basro? Selama bertahun-tahun sering banget gue merasa kayak aduh rok ini lucu banget, baju ini lucu banget, tapi kayaknya gue nggak cocok deh pakai itu, atau kayak aduh kayaknya kaki gue gini. Stop, just wear the damn skirt, wear the damn crop top, atau apapun itu yang lo mau pakai. Kayak ini kayak ada lemak, so what? Jadi just wear anything that you want, gak usah mikirin orang lain. Jadi stop overthinking about it ya. Yes. Karena kan yang melihat nanti juga bukan kita kan, bakal orang lain yang menilai juga kan. Gue sering gitu soalnya kayak kadang-kadang mau pakai sepatu ini, kayak nggak cocok. Terus kenapa? Soalnya kayak pengen pakai baju warna terang gitu, kayak nggak cocok gitu gue. Ya terus kenapa? Bodoh amat ya. Itu juga gue susah sih menerima itu, kayak misalkan gue lagi mau keluar rumah, terus ada siapa di rumah bilang, lo pakai itu, yakin? Kan ciut dong, kayak ciut. Kenapa emang gitu? Ada yang sekolah ya. Kenapa gitu? Tapi kan itu menurut dia, kalau selama lo happy, lo confident, kalau gue tuh comfortable, ya udah go for it gitu. Tapi gue juga ngerasain gitu, kadang-kadang ada model baju yang bikin gue tidak nyaman, tapi kadang-kadang gue maksa gue pakai karena itu ibaratnya melatih ayo kamu bisa gitu. Oh, gitu. Kalau gue ya, tapi itu approach yang lumayan kadang-kadang ekstrim ya. Gitu. Kayak gue tiba-tiba makainya aneh kayak, aduh, ayo kamu nggak bisa, iya, bisa. Gitu. Tapi kan proses ya, semua butuh proses. Kalau lu kan sendiri suka mix and match nggak soal baju-baju gitu? Banget. Nah, ada nggak satu item yang lu kayak, gue nggak akan pernah mau pakai itu? Kayak misalkan entah
gelang Apa ya? atau choker atau kayak bando. Jujur gue eksperimental sih, jadi kayak apapun Semuanya itu bakal gue cobain. kakis. Lo apa? Kayak gue lagi mikir nih. Gue nggak pernah. Jam. Jam. Bukan jam yang kayak silver atau gold gitu tuh gue ngerasa kayak gue kayak nggak pernah bisa deh. Tapi lo jewelry lo juga banyak. Lumayan, cuman kalau yang kayak jam itu tuh buat gue kayak Wow. iya, Iya. kayak Jam gadun berapa nih, ini? iya, kayak, Gitu. what? Iya. Jadi itu kayak salah satu Jam. aksesoris yang gue nggak mungkin pakai deh. Oke. Nggak tahu, mungkin dengan input lu tadi gue harus kayak udah fuck it, just wear it man. Iya kan? Nggak sih, Enggak ya? nggak banget. Coba lu bayangin gue jalan-jalan dengan jam bling gue kayak 14 juta bos. Jam berapa? Apa gitu mulu kan, tiap menit gue cekin gitu kan. Nggak sih, nggak bisa. Gitu. Lu beneran nggak ada barang gitu yang kayak Apa ya? kira-kira ya? Enggak sih. Baju bola gitu, Arsenal gitu. Baju bola lucu kalau dipakai oversize. Setuju sih. Pakai baggy pants, sneakers. Kalau mitra kukar gitu nggak? Itu apa sih? Tim bola Indonesia. Hah? Indonesia, mitra kukar. Apa sih itu? Tahu Persija? Iya. Nah, musuhnya Mitra Kukar, Persema, Arema Malang. Oh iya. Itu misalkan Maaf banget fans Mitra Kukar. Parah Saya banget. tidak bermaksud. Kukares di luar sana sebel tau sama lu sekarang. Gila, tim bola gue itu gitu. Mohon maaf. Tapi gue udah tumbuh besar ngelihat kakak gue, dia fans berat Persija sama adek gue. Jadi tuh kayak Hal biasa. hal biasa. Pernah pakai baju Persija? Pernah. Foto nggak? Mohon maaf guys Parah. untuk lawannya. Fans Persib pada bete nih sekarang. Yang di Bandung nggak mau nonton Pengabdi Setan nanti. Jangan gitu dong. Kan itu doang. Berarti tips fashion lu bakal mau eksperimental mencoba semuanya. Ya. Walaupun it doesn't suit you atau you doesn't feel good in it. Kan lo nggak akan tahu lo cocok apa enggak kalau lo nggak coba. Kadang-kadang tuh ada orang yang kayak lo kayaknya bagus deh pakai ini, tapi lo kayak nggak cocok. Ya kan lo nggak tahu Iya, gitu. bener. Ya coba aja dulu, kalau ya see how you feel. Ya kan? Jadi deh, gue coba eksperimental juga ya. Karena gue tuh kalau Tapi gaya lo lumayan, ini kok lumayan eksperimental. mana ada eksperimental. Ya enggak, maksudnya layering, jewelry. Ini Masih. Kalau biasa-biasa doang mah kaos sama jeans doang udah. Iya. Iya. Nah itu salah satu hal yang gue gak pede pakai, jeans. Oh ya? Gak tau gue kenapa, tapi kayak Lah ini? celana jeans. Ini kan jaket jeans disuruh. Lah kenapa? Bukan Oke, gue mau tunggu. pakai, Ini disuruh beli. gue harus ngasih tahu dulu. Gue Ya. minta maaf banget. Jadi kasih tahu ke semua orang betapa lo membohongi gue. harusnya itu kita kembaran. Iya. Pakai sama-sama jaket dan Dan dalaman putih kita udah kemarin kayak besok pakai apa bajunya? Kembar lucu kali ya. Iya pakai denim sama putih kali ya. Iya. tank top Ijo. putih gue dicuci. Si paling ijo celananya tiba-tiba. Ini nggak ada di persetujuan kita kemarin. Oke, aku minta maaf banget ya. Kamu udah keluar dari your comfort zone hari ini untuk Gue udah nggak pakai pakai denim. hitam atasnya. Gila lu ya. Nggak, nah makanya kalau fashion gue ya. Oh, lo gue tuh harusnya biasanya hitam itu. Selalu, Lo gue selalu cewek pakai. mamba. gue cowok kebetulan, sorry ya. Cowok mamba. Lo cowok mamba. Mhm. Oke. Lo oke. kayak kue di bumi. Iya Iya kan? kan, atasannya kue, bawahnya bumi. Bumi. Gitu kan. Iya. Lu ngikutin itu nggak? Apa? Style-style mereka gitu yang kue, bumi, mamba. Gue cuma liat di TikTok aja sih. Kalau disuruh Karena gue bingung gitu, kayak cewek mamba gue masuk, cewek kue gue masuk, cewek bumi gue masuk. kalau suruh pilih dari 3 itu, lu mau jadi yang mana? Paling comfortable wearing apa? Bumi nggak sih? Kue gue. Kue, Iya. warna-warni ya? Iya. Ada fase di mana gue cewek mamba, semua kayak All hitam black. gitu. Once you go black, All black or thing. everything. Hmm. Tapi oke, ada fase cewek mamba, ada fase cewek bumi nggak? Orang yang kayak pakai warna-warna pastel cream. Pernah, Ada juga. karena waktu itu gue sempet naksir sama cowok, terus dia stylenya yang Kayak gitu. simplicity gitu. Terus kayak, Jangan berubah demi cowok tau. nah iya makanya Gue kan. santai. Iya. Jadi dari situ kayak lu kayak udah gue nggak suka gitu. Iya. Jadi sekarang Tapi enggak, sekarang pun gue kayak tergantung mood, tergantung di mana. Hmm. Bisa apa aja, jadi gue masuk
ke semua. Ketiga kriteria. Sih, apapun yang lo mau Tara Basro bisa. Oke, kita akan masuk ke sabar. Gue ngomong dulu, lu nggak sabaran bener. Oke, kita langsung aja masuk ke segmen 3 yaitu What's in your bag. Oke. Kita kan kepo banget. Tas lo mana? Gue nggak bawa tas. Gue ada sih, ada gue punya tas. Lo juga dong what's in your bag. Han, mana Han tasan? Kita setengah-setengah. Setengah-setengah aja yang keluarin. Enggak, maksudnya lu back buka. to back. Oke, back to back. Back to back. Gue suka nih. Back to back ya. Oke. Punya nih gue selalu bawa tote bag kemana-mana. Nah ini gue seneng harusnya nih. gue nggak ada nih di skrip, gue nggak ikutan tau gak sih. Mampus. Gue pengen lihat isi Dapat tas bayaran lo. lagi kan soal tas. Oke. Bahaya lagi. Kan barang-barangannya udah lu keluarin belum? Lu dulu dong. Oke, kita kan mau tahu isi taruh. Gimana kalau kita ganti-gantian keluarin satu. Oke, boleh. Jadi ini tas yang gue bawa. Ini tas yang gue bawa. Oke. Ih, lu buat wanita tasnya kecil juga ya? Gue sukanya tas kecil. Either kecil banget atau gede banget. Gak suka yang medium? Enggak. Kalau, Jarang. Oh, kalau gede banget supaya bisa bawa barang banyak Kayak banget laptop, sekalian. Kalau kecil ya udah bawa Yaudah. penting. Kayak Nah, angan-angan kita mulai dari gitu. Tara Basro. Oke. What's in your bag, sis? Item pertama. Aduh, ini lagi yang kepegang. Koyo hangat. Seorang Tara Basro memakai koyo hangat. Kenapa? Lu harus bawa itu kemana-mana. Lu harus bawa koyo hangat. Nih, jompo kah? Ini, Atau? ini multifungsi ya. Oke, multifungsi kita Kalau masuk dengarkan. angin, taruh pusar. Nah, pegel, taruh pundak. Betul, Atau taruh pinggang, ya Pusing. kan? Pusing, taruh sini. betul. Lapar. Multifungsi. Jadi harus dibawa kemana-mana. Iya. Kalau misalnya lu suatu hari nggak bawa koyo hangat kayak stres nggak? Aduh, Ya gue belilah. Iya juga ya. Ini bukan di Rimba. Santai bos. Oke, barang Lu pertama bagi Tara deh. Basro. Oke. Koyo hangat. Ya, lo. Oke, masker. Karena gue taat protokol sekali, kesehatan nomor 1 ya guys. Enggak, Ingat ya. ini pasti lo lebih karena fashion. Gue maunya ini doang, matching sama baju gue. Enggak sih, gue pakai yang hitam ini in case. Oke. Soalnya kalau yang hitam kan suka taruh di mana hilang Iya, atau iya. suka kayak cipratan kopi, ketumpahan kuah. Oh, berarti lo apapun. bukan tipe yang harus matching masker lo sama outfit lo gitu? Enggak sih, ini harus gue habisin soalnya warnanya salah. Jadi gue harus pakai sesering mungkin. Jadi gue bawa kemana-mana. Oke. Ini barang pertama. Oke, barang Next. kedua gue. Penting lagi. Aduh, gue gugup deh jadinya. Iya, gue juga deg-degan. Oke, gue keluarin banyak aja langsung. Gue ini ada lip product banyak banget. Ada 3 deh hari ini gue bawa. Mohon maaf, MUA sendiri apa gimana nih? Enggak, gue tuh paling nggak bisa kalau bibir kering. Jadi kayak ini ada lip gloss, lipstick, lip gloss lagi, lip liner. Gue gak tahu kegunaannya apa. Gue cuma tahu lip gloss sama lipstick. Lip liner apa? Lip liner buat digarisin biar nggak keluar. Biar nggak offside. Emang bibir lu suka tiba-tiba anjing atas gitu? Gitu, Iya. gitu. Pengen ditahan gitu ya. Iya. Bibir sini aja. Sini aja gitu. Oh gitu. Bener sih, karena itu gitu Ya kan? Lu ada apa lagi? Lip tuh gue gak penting lagi. Cepetan. Apaan sih? Steam eye mask. Iya teh naon. Mata gue tuh suka pegel, Tapi ide bagus sih. Gue tuh melek pegel tau gak sih? Kadang-kadang gue tuh ngomong gini, iya bang gitu. Beneran, jadi Tunggu, gue mau tanya deh, kacamata lo nih apa minus apa plus dong. Iya, gue kalau lihat HP gini. Minus dong kak. Minus. Oh kalau gue soalnya mata gue silinder, jadi. Oh. Tapi gue kebayang nih pegel-pegel mata Iya, tuh gimana? mata suka pegel. Apalagi kan gue suka main game kan. Atau enggak gue suka habis kayak gini nih ngeliat lampu banyak tuh mata gue suka panas. Oke. Jadi ntar Panas. gue di mobil pakai gituan jadi kayak enak gitu. Tapi ini sekali pakai ya? Sekali pakai, udah ambil aja lu cobain dah nanti. Gue masih banyak di rumah. Gue punya Thank satu you. dus. Ya, Oke. next. Berikutnya ada tisu, ada permen. Oh ada ini. Nah, Ini cuticle oil. nah gitu. Bahasa lu susah dah. Cuticle oil itu, ini biasanya sepasang gue bawa. Tunggu dulu. Cuticle oil itu kayak bahasa Itu bule. oil yang buat di sini nih di bawah kulit. Gue bawanya sama gunting kuku. Jadi
Oh nail art nih, Anda bukan nail art, MUA. Tukang pijat nih, koyo, apalagi. Jadi ini gue seneng banget sih soalnya what's in my bag sama cowok kan. Biasanya kan sama Sama cewek-cewek, cewek. jadi ada ini gitu. Iya. Ini kayak tidak mengerti gitu. Jujur, tapi Nah. cuticle oil gila banget sih. Enggak, gara-gara kemarin-kemarin itu gue lagi nail artan terus. Jadi sekarang lagi masa-masa rapuh kuku gue. Coba gue kasihin ya cuticle oil. Jadi yang Ini kering-kering gini lo nggak ini. Ini ada nggak sih di segmen? Tuh. Lihat. Langsung bersinar-sinar kilau tuh. Ya Allah, lo coba manicure deh. Enggak, gue tuh biasanya pakai kutex, cuman kutexnya tuh Nah. udah habis. Lo dirawat dong. Terus tapi pakai kutex sendiri. Enggak, di itu biasa di my nail, nail art, AP salon. Lu jangan pakai kutex doang. Ini pakai apa lagi tuh? Iya lo manicure juga. Iya, biasa sekaligus gitu. Harusnya hari ini sama mak gue, tapi gue nggak mampu soalnya, jadi gue minta Oke. mak gue bayarin. Jadi lo nebeng ya? Nebeng. Kapan? Ibu mau kapan? Oke. Tadi gue bilang hari ini aku nggak bisa, aku ada syuting. Ya udah besok deh. Soalnya gue tuh punya habit buruk gigitin kuku. Gigit kuku. Nah, jadi dikasih Kasih sambel. jangan, ntar gue makan pakai ayam ya kan. Nah, ya kuku udah bagus. Makasih lo cuticle Oke, oil lo. iya. Terus lo ada apa lagi? Gue selalu bawa nih. Gue punya kamera. Camera disposable, enggak? Bukan. Film. Oke. Nih kita foto ya krunya. Gue juga please. Jelek ada itunya ya. Oke. Gitu. Gue selalu punya ini kemana-mana, tapi Kosong. enggak dong. Iya, tapi kosong. Benar. Ya, nah Buat ini gaya-gaya aja kan? buat gaya. Jadi gue selalu bawa dua ini, in case yang ini habis, gue bisa ganti. Oke. Tapi gue tuh jarang banget nyuci film. Biasa tuh gue simpen kayak berbulan-bulan, nanti suatu saat nanti baru gue kayak, nyuci Tapi gitu. justru itu serunya nggak sih? Itu serunya, jadi kayak, gue, nih lihat aja ntar gue cuci kayak, foto Tara Basro. Kapan gue ketemu? Gimana? Kayak gitu. Kapan lagi Oh, gitu iya. kan, kayak foto Wow. Tara Basro kan, kapan lagi Kapan show lagi? gitu kan. Gitu. Jadi gue selalu bawa ini kemana-mana. Oke, Apa lu berikutnya. gantian, what's in your bag? Oke. Tas kecil lu banyak banget perintilan. Banyak sekali. dong. Ini ada kertas minyak, ada bronzer, ada brush. Ini brush yang buat dibawa kemana-mana. Oh. Karena gue suka sebel. Tadinya tuh gue bawa brush, terus tapi kan di dalamnya tasnya itu kotor ya. Jadi gue nyari yang ini. Lo kayaknya butuh bronzer deh. Enggak butuh. Betul-betul, coba. Biar, nah ini tips makeup. Kalau biar lo kan banyak yang nanya, Kak kulitnya glowing banget. Kuncinya adalah bronzer. Coba ya. Tuh kan dia glowing-glowing dari pantai. Coba sini, terus lo lebih gitu. Nah, gimana? Ya kan? Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak guys? Ada. Ada. Ya? Sebelah sini. Oh lebih Mulai Nah. sekarang gue ngobrol kayak gini deh. Apa Tor? Iya. Apa mau pakai lip liner juga Gak nggak? usah gue dulu, jangan aneh-aneh ya. Oke. Lo apa lagi? Oh ini ada satu. Terus? Oh ini penting ya. Penting nih tuh buat kayak gini. Gue soalnya punya kucing. Jadi dia bulunya gila nih, kita bisa diginiin, Oh ini terus gitu, terus gitu. penting. Karena emang sebel sih kalau misalkan kayak ada temen gue petnya banyak banget. Kalau pergi ya Allah tuh Iya, bulu-bulu bulu di anjing, mana-mana. bulu kucing dibawa. Selalu apalagi tuh pakai hitam nih, misalnya gini nih. Ya, Keren ya. dia bagus. Bagus ya. Mm-mm. Penting kan? Mm-mm. Lagi kalau buat syuting-syuting kayak, Iya. Oh lo rapi banget ya anaknya. iya kayak emang gue tuh kayak well managed gitu. Oke. Padahal kagak. Tuh barang apa Oke, lagi? ini udah dua terakhir, parfum sama pulpen. Tata. Parfum sama pulpen. Iya. Pulpen kecil banget. Iya dong, kan namanya mini bolpen. Buat apa pulpen? Siapa tahu ada yang mau, Kak boleh minta tanda tangannya? Boleh. Keren banget. Enggak, bohong. Keren banget. Bohong, enggak. Boy. Enggak. Dengan pulpen mini lo itu ya. Dia waktu, Kak boleh minta tanda tangan, keluar pulpen mini. Nggak jadi. Aneh. Pulpennya aneh. Lihat lagi apa tadi? Parfum. Udah.
Banyak kan gue muat di dalam Ini ternyata dalam tas kecil ini. muat banyak banget. Tuh gini loh, kelihatan nggak? Lo nggak usah sok-sokan, lo belum habis dalamnya. Udah. Enggak. Sama banget tuh barang terakhir gue. Enggak. Satu lagi. Nggak usah dipilih-pilih. Ah, ini gampang. Udah cuma nama ini. Ini apaan, penghapus? Bener, penghapus. Ini namanya earphone kalau nggak pernah denger. Oh. Ya tuh, jadi aku bisa kayak, kamu baik omong gitu. Atau yang kayak gitu-gitu gue sering gitu kayak. Lo lagi suka dengerin apa? Lagu. Nggak, kadang tuh ya, ini sebuah fakta. Kadang tuh gue kalau lagi pergi sendiri gue suka pakai kayak gini. Biar nggak diajak ngomong. Iya. Sama. Padahal ini hening aja, nggak ada suara, nggak ada apa, diem doang gitu kayak. Ntar kalau ada ngobrol, apa? Malah nggak kosong. Iya gitu. Sama sih. Apa lo lagi suka denger apa? Genre atau kayak band atau kayak? Ya apa aja. Ya tadi pagi lo dengerin apa? Tadi pagi denger. Top 3 tadi pagi. Gue dengerin lagu Jepang. Tahu nggak yang Laruku. di TikTok? Lah, tahun berapa Gue tahu-tahuan tapi Laruku. Tahu dong. Wow. Terus. Tara Basro. Iya, dengerin Laruku. Bener. Di album yang Smile. Oke. Iya. Ada satu lagu gue dapat dari Reels gitu namanya Train Gazing. Oke. Terus satu lagi lagu Jepang lagi. Oke, apa? Yaitu, tau gak sih yang di TikTok yang No, fly to Chinatown. Mayo no kan ini Iya. Ada itu gue lagi suka banget gue. Oke. Coba Kalau lo gue apa? dengerin. Lo apa? 3 lagu lo yang tadi pagi lo dengerin. Tadi pagi gue dengerin podcast, nggak dengerin Apa tuh? lagu. Kayak seruput tendang? Nggak. Apa? Nggak tahu ada podcast nggak jelas gitu. Apa sih tuh seruput tendang? Ya nggak tahu ada satu lanjut. Iya kayaknya tadi pagi gue dengerin seruput tendang deh. Gila, gue denger hostnya ya, yang adiknya tuh kayak cakep banget, parah, terus kayak berwibawa, pinter, kayak rajin menabung, gak pernah judi. Yang gue denger, katanya kayak gitu. Oh gitu, yang kakaknya? Adiknya. Kakaknya kayak, kakaknya kayak biasa aja. Kakaknya? Gitu. Adiknya. Kakaknya? Susah ngobrol sama orang kayak gini. Enggak, tadi lu denger podcast apa? Tadi Huberman Lab. Iya, dia. Betul lah, ya dia lah. Gitu. Iya, lumayan lah, Pan. Gue kemarin denger episode yang ini, keren banget. Tentang apa tadi? Kenapa lu pagi-pagi memutuskan buat denger podcast? Oke, Katara, terima kasih loh udah mau di Kapan Lagi Show ya. Senang banget kita bersama Katara bisa berbincang-bincang ria. Ternyata lebih kayak ngerumpi ya. Anaknya emang rumpi banget. Tadi soal film diem ngomongin soal cuticle oil semangat gitu kan. Baik, semua yang nonton terima kasih sudah menonton episode kali ini. Terima kasih. Katara, thank you. Jangan lupa untuk nonton episode lainnya Kapan Lagi Show. Masih di Kapan Lagi Show. Wow. Emang gitu? Enggak, itu Gong Show. Jangan lupa juga untuk nonton Pengabdi Setan 2 Communion di bioskop-bioskop kalau terdekat. bisa sih. Dan IMAX. Sampai jumpa.